Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Zoners. Ketemu lagi di Morning Zone bareng saya Andri Susanto dan Kunto Aji. Yeah. Coba tolong dimainin gitarnya. Nyanyi dong, Bang. Iya, nyanyi ya. Hadapi dengan senyuman. Bukan Kunto Aji. Bukan ya? Bukan. Bukan. Juga bukan. Nggak ada yang tahu kayak gitu. Iya. Oke, Mas Kunto. Nah, ini Kunto KW. Nih, bola nih. Iya, gimana nih Om Febi? Ya aduh, bukan Kunto Aji ya. Oke, Zoners ya. Dia Om Febi. Siapa namanya? Febi Novalius. Febi Novalius. Gue jadi lupa. Iya, Om Feb. Ini ngomongin apa berita-berita terkini yang ada di Okezone nih, yang lagi rame hari ini. Kepala daerah berangkat nih semua nih ke Magelang. Iya. Ya kan? Habis dilantik tuh kemarin. Iya. Nah, itu gimana tuh? Ada berapa kepala daerah sih yang rencananya mau retret dari tanggal 21 sampai tanggal 28 tuh ya? Satu minggu rencana retretnya di Magelang ya, Bang? Betul. Sebelumnya kita ucapin selamat dulu nih buat para kepala daerah. Karena ada kepala daerah saya juga nih, Bang. Depok nih, Bang. Enggak, baru tahu Kunto Aji dari Depok. Bareng Ayu Ting Ting. Iya, bener. Iya. Ya itu jadi ada total semua ada 961 kepala daerah, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada wakil wali kotanya juga tuh, Bang. Okay. Ya jadi mereka sama-sama kayak menteri kabinet Prabowo kemarin yang ikut masa retret dulu, masa ya kumpul-kumpul bersama buat nyamain visi misi dengan Presiden Prabowo kan, karena ada baru pelantikan, jadi ya supaya satu tujuan lah gitu, Bang. Oke. Dan ini memang jadinya acaranya masif banget ya. Jakarta rame, Pak. Wah, penuh, hotel-hotel penuh. Ya kan, jalanan ditutup kemarin. Iya. Kita bingung mau kemana-mana ya. Ya, tapi ya begitulah ya, ini perhelatan yang bisa dibilang akbar ya. Nggak tahu tuh budgetnya berapa tuh. Wah, nggak dihitung nih kayaknya. Iya. Lagi penghematan ya. Tapi informasinya katanya budgetnya mencapai 11 miliar. Tapi ya nggak tahu juga gitu. Tapi dilihat dari acara, dilihat dari prosesinya yang cukup ini ya, menyita perhatian. Waktu juga panjang gitu ya. Ini ya kita nggak tahu juga nih. Maksudnya apakah ia hanya 11 miliar ataukah ada budget tambahan lebih ya, kita juga belum tahu gitu ya. Banyak info-info di luaran sana tapi belum terkonfirmasi, jadi kita juga nggak berani. Makanya jadi sorotan juga ini, kan. Untuk mendiskusikannya gitu sebenarnya kan. Oke, jadi sorotannya kenapa? Iya itu karena kan Pak Prabowo kan lagi minta efisiensi anggaran itu dan termasuk APBD juga kan, Bang. Jadi anggaran-anggaran si kepala daerah ini juga kan kena pemangkasan kan. Anggaran-anggaran kepala daerah tuh kena pemangkasan nanti rencananya. Iya. Terus ya jadi sorotannya karena kenapa harus retret sih, kan ngeluarin biaya juga, kenapa nggak langsung kerja aja gitu. Cuman ya Pak Presiden juga kan pengennya ya para kepala daerah baru ini ada masa orientasi, masa biar mereka solid dulu, juga kali biar solid juga. Punya visi dan misi yang sama dengan Pak Presiden, sehingga pembangunannya juga ini katanya. Iya. Bebarengan lah gitu ya, bersinergi gitu. Supaya terintegrasi antar daerah ya, Bang. Nah, tapi itu ngomong-ngomong soal tadi anggaran daerah tuh gimana sih? Ya itu emang dipotong beneran? Iya ada jadi totalnya kan ada hampir 360 triliunan kan, Bang. Nah itu ada salah satunya ada anggaran APBD juga yang kena pemangkasan juga, penghematan. Jadi diminta Pak Presiden juga minta buat kepala daerah supaya program-program yang kurang bermanfaat ya sementara ini nggak perlu lah. Jadi itu juga terjadi di daerah ya, dan nanti dengan kepala daerah yang baru efisiensi itu juga tetap diterapkan dan dilakukan di masing-masing daerahnya. Iya. Nah, Om, kalau menurut Om sendiri nih ya, ini juga lagi rame juga kemarin nih artis senior. Wah. Ya kan? Ini ketangkep ya kemarin tuh, kemarin lusa tuh ya. Iya. Om Faris RM. Nah, ini ketangkap
narkoba. Iya. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Ya itu kan sebelumnya ada penangkapan tersangka dulu tuh Bang. Betul. Di Kemayoran kan Jakarta. Dan ternyata dia itu mantan supirnya Om Faris tuh. Oh gitu. Terus pas dicari tahu sama kepolisian, dapat barang dari mana dan untuk siapa, ternyata salah satunya disebutin nama Om Faris RM. Om Farisnya malah lagi di Bandung tuh. Oh gitu. Om Faris di Bandung, terus akhirnya dibawa ke Jakarta. Akhirnya iya ditangkap juga di sana di Bandung. Dan kedapatan ada sabu sama ganja tuh Bang. Oh, jadi langsung ditetapkan jadi tersangka dong? Langsung. Oke. Ya berarti tapi sebelumnya dia juga pernah ya mengalami kejadian yang sama ya, menjadi tersangka juga di kasus yang narkoba juga gitu. Iya betul. Iya kan? Dan ini mirip-mirip nih kasusnya nih sama artis-artis yang senior juga tuh. Adalah ya kita tahu sama-sama tahu lah. Tapi ancaman penjaranya katanya bisa sampai 20 tahun ya? Iya Bang. Waduh ngeri juga nih Om Faris. Makanya nanti dilihat dulu kayaknya mungkin kalau hanya pengguna atau dia juga pengedar gitu ya. Tapi dia bang udah sering keluar masuk penjara juga sih ya. Sekitar 4 kali tuh Bang. 4 kali ya? Kan kasus narkoba. Kasus narkoba ya. Oke. Ini menarik nih. Kalau di lingkungan Om sendiri gitu ya, narkoba tuh susah atau gampang sih didapetnya? Sebagai mantan penyanyi. Dia udah takut tuh. Ya apa? Kebetulan sih ada pernah. Bang ada BNN Bang? Ya. Waduh. kabur. Pernah ada pengalaman juga saudara tuh. Iya. Sepupu lah dia pernah kena narkoba ya. Ternyata kenanya dari lingkungan sekolahnya dia sekolah sih. Ya, banyakan ya. Iya. Hati-hati Okezoners ya. Itu. Dan memang menyasarnya ke anak-anak yang sekolah sebenarnya ya. Tuh. Tapi ini orang dewasa juga. Ada juga kan. Iya. Nah terus efeknya apa tuh? Efeknya ya dia jual barang. Oh gitu. Apa narkobanya waktu itu? Udah lama ya? Udah lama Om. Kayaknya ganja deh kayaknya. Oh ganja? Udah lama ya cuman akhirnya alasannya? Ikut-ikutan temennya aja. Karena lingkungan sih sebenarnya. Iya buat gaul gitu ya? Terus? Om Faris juga kayaknya kan lingkungan kan? Iya deh. Ya itu mantan supirnya masih begitu mungkin. Jadi dia tetap nyari dan ketemu barangnya juga kan Om. Iya sih. Nah tadi lanjut lagi apa? Abis itu dia ikut apa? Rehabilitasi nggak? Iya ikut rehab. Terus lama? Lumayan lama tuh di Sukabumi tuh. Ya akhirnya sih ya puji syukurnya nggak ketergantungan lagi sih. Cuman ya pas di masa dia ketika dia pakai itu kan keluarganya juga aduh kasihan kan Om. Barang lah dijualin, apal dijualin, inilah hilang gitu. Ya untuk memenuhi kebutuhan dia untuk membeli narkoba ya. Iya. Dan itu bahaya sebenarnya. Ya memang ini juga harus penanganannya juga tidak hanya sekedar menangkap artis-artisnya juga atau public figure, tetapi juga sampai ke pencegahan sebenarnya yang paling penting ya. Iya itu. Jadi lebih menjaga supaya terutama anak-anak muda, generasi muda bangsa nih nggak kena narkoba. Iya, karena kalau udah kena narkoba kacau kayaknya. Iya. Kayak harus dijaga sih semuanya dari. Dan balik lagi susah ya. Kalau udah kena tuh. Kalau udah kena ya, ada aja yang korslet nggak katanya? Enggak sih kalau saudara sih. Alhamdulillah ya, normal ya. Normal. Iya, tapi ada juga yang akhirnya menimbun penyakit Om, gitu. Iya, ya kan, entah itu penyakit apa. Hati misalnya itu sering banget kejadian, paru berasanya nanti pas jadi menimbun penyakit gitu. Iya. Pas udah agak berumur dia baru tuh keluar semua penyakitnya gitu. Nah, itu juga bahaya gitu kan, kasihan kualitas hidupnya berkurang gitu gara-gara narkoba. Om, selain itu apa lagi yang menarik nih? Kita mau Ramadan nih ya kan? Iya. Wah, ini para pencari takjil udah siap-siap nih, ada Bang Alek, Bang Dwi tuh. Tapi puasa nggak tuh? Enggak sih, puasa enggak, mencari takjil doang. War takjil ya, takjil war. Iya. Tetapi takjil war ini lebih jelas dibanding war tiket buat mudik, katanya begitu. Benar. Itu gimana tuh?
Ya apa ya seperti kita ketahuin kan Om, kalau ketika ada promo atau diskon tiket untuk momen-momen tertentu kayak Lebaran ya, buat ngedapetinnya kan susah. Walaupun kita udah nungguin, udah siap-siap, ternyata langsung habis. Habis aja udah gitu, iya kan, hilang aja udah tuh tiket. Iya. Gitu. Tapi ya kan kemarin kan teman saya nyoba, jadi dia urutan ke-20 di jam 00 tuh, 00.20, 00.30 terus setengah jam kemudian bukannya maju tuh urutannya, dia mundur urutannya. Iya, jadi urutan ke-50. Tuh tiba-tiba ini ada yang nyelak, apa gimana gitu ya kan. Sebenarnya kan dibikin ruang di luar sebelum kita login itu kan sebelum kita masuk untuk pesen tiket, ruangan di luar aplikasi itu kan supaya nggak terlalu penuh aplikasinya kan. Jadi ada waiting listnya gitu. Tetapi kok masih bermasalah ya. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki lah ya. Sama KAI nanti kita follow up deh Om ke follow KAI. Boleh tuh ya, nanya sekalian gimana tanya kira-kira tips-tipsnya juga buat ikut. Jadi nge-award tiket konser sama nge-award takjil lebih gampang katanya gitu. Itu kata netizen loh ya. Iya. Oke, Zoner, jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone ya. Sesaat lagi kita akan banyak bahas juga ya terkait soal mudik nih. Mudik ya. Nanti rencananya. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Iya, masih di Morning Zone bersama saya Andri dan juga Mas Kunto Aji KW. Ya, tadi kita bahas tentang mudik nih. Nggak mudik ya? Nggak mudik. ASN aja work from anywhere. Iya. Om Feby nggak mudik? Nggak mudik. Tapi tetap sih kerja dari rumah, mantau mudik juga. Jadi anywhere juga ya? Jadi bantuin temen-temen yang buat Lebaran. Emang tugas lu kali. Kita yang jagain. Kita yang jagain. Bantuin temen-temen. Bijak banget. Paling kegerutu ya. Pak Pemret, tolong Pak Pemret ini. Pengen ngerasain libur Lebaran ya? Iya betul ya. Nah, kita ngomongin soal mudik nih emang nggak lepas dari yang kemarin ya, yang lagi rame ya, ada diskon tarif tol ya kan, terus kemudian tiket pesawat tuh juga diskon katanya tuh. Nah itu gimana Om? Bisa ceritain nggak Om? Jadi program diskon ini emang merupakan salah satu cara Presiden Prabowo buat naikin target pertumbuhan ekonominya di kuartal 1 ini Om. Oh, jadi orang pada mudik ya? Jadi orang supaya mau mengeluarkan itunya dikasih dengan ada diskon tarif tol atau tiket pesawat. Untuk besarannya sih belum diketahui, cuman kemarin Pak Menteri Erlangga sih mungkin besarannya hampir sama dengan Natal dan Tahun Baru kemarin, besarannya sekitar 10% untuk diskon tiket pesawat tuh. Terutama tiket pesawat ya? Kalau tol? Kalau tol belum ada keputusan soal rapat Menteri PU sama Jasa Marga dan Badan Pengusaha Jalan Tol lainnya sih belum ada tuh besarannya berapa. Tapi kalau tol tuh biasanya ya di menjelang mudik Lebaran ini kayaknya ada akses tol baru tuh. Iya. Tadi baru aja update
Hutama Karya baru menyelesaikan sertifikat layak fungsi buat 3 tol baru di tol Trans Sumatera tuh Om. Jadi ada tol-tol baru lah nanti yang udah bisa dipakai. Dicoba ya, uji cobanya biasanya pada saat mudik Lebaran tuh ya. Kalau yang Trans Sumatera ini udah beroperasi normal, nggak fungsional. Oh, gitu. Jadi emang ada yang tol-tol fungsional yang masih. Tol-tol fungsional di mana aja kira-kira? Kayaknya Trans Jawa masih banyak deh nanti. Trans Jawa ada ya. Nah itu buat kayak yang ke mau mudik tuh. Jogja, Solo tuh itu nanti kayak dibuka lagi tuh. Dibuka lagi fungsional. Kemarin kan ditutup. Kemarin iya kan. Nataru dibuka, terus ditutup, terus mau dibuka lagi. Nanti dibuka lagi. Kapan mau di ini? Kayak 2026 deh itu rampungnya pengerjaan. Gitu. Ya sebenarnya kalau udah fungsional kan secara fungsi buat dilewatin kan udah bisa kan Om. Iya, tapi cuman memang kalau beroperasi penuh yang harus diperhitungkan kali ya, yang belum. Kayak fasilitas lampu jalan, makanya belum bisa di rest area terutama. Rest area. Iya. Mana beseran. Iya benar. Makanya dia bawa botol kemana-mana. Makanya kayak waktu Natal kemarin fungsional kan cuma dibukanya ada batas waktu jamnya tuh. Oh nggak boleh malam ya? Karena gelap ya? Karena gelap. Dan emang resiko banyak kecelakaan karena baru jalannya doang yang jadi, sementara yang lainnya belum nih. Iya, marka-marka jalannya belum jelas. Marka jalannya belum ada ya. Jadi baru jalannya aja yang udah ada. Iya. Nah kalau yang maskapai ini, jadi kan kemarin banyak perdebatan tuh soal diskon. Tadi kan Om Feby bilang 10%. Nah ada juga yang bilang maskapai ini kalau misalnya di diskon dia rugi dong gitu. Karena dia narik untungnya tuh ketika lagi peak season kayak Lebaran nih gitu. Nah itu gimana sih? Ya sebenarnya sih maskapai pasti ada kerugian sedikit ya Om dari dengan penerapan ini, tapi yang lebih rugi sih sebenarnya pengelola bandaranya sih. Karena di situ menurut informasi yang kita dapat ada pengurangan layanan bandaranya tuh Om. Kemarin juga sempet kayaknya wawancara dengan pengamat ya. Betul. Dengan pengamat penerbangan siapa Om? Ya, dia lupa nih. Eyalah. Itu Om. Siapa? Aduh, ya ampun. Pak Gatot Raharjo Om. Pak Gatot Raharjo. Bener. Iya. Dia orang Inaka juga. Nah iya, terus dia bilang apa waktu itu? Jadi cerita ya sebenarnya kalau soal pemberian diskon tarif ini, kalau dampak ke maskapai sih kecil, tapi ke pengelola bandaranya yang lebih besar. Karena kan pasti kalau maskapai udah mempersiapkan mudik ini dengan ntar buat mengurangi kerugiannya, menambah jumlah pesawat baru, membuka tambahan kursi baru tuh untuk itu kan pasti kan potensi penumpangnya lebih banyak tuh nanti tuh. Iya. Jadi menurut dia memang yang paling banyak dipotong itu terkait soal asuransi ya kan. Ya, sama asuransi. Satu lagi yang pengelolaan bandara ya. Iya. Itu yang dikurangin ya. Tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya pada saat maskapai menambah jam terbang atau jam penerbangan atau jadwal penerbangan. Nah, ini kan artinya pengelolanya juga pasti hektik Om. Iya. Kalau semua maskapai nambah, ya kan berarti kan makin rame penumpang di bandara. Ya kan makin rame tiketingnya, makin rame proses bagasinya. Nah, ya kan? Terus kemudian alur penumpang untuk masuk dan keluar bandara juga iya. Jadi agak pasti lebih ramai. Beban ke bandaranya lebih besar. Beban ke bandara lebih besar untuk jadi pengelola ya. Tapi ini udah diputusin belum sih diskon ini sebenarnya? Kalau dari Presiden sudah minta untuk pemberian diskon diberlakukan lagi untuk mudik dan Lebaran tahun ini. Iya. Dan akhirnya kan para menterinya kan Menteri Perhubungan, Menteri PU, terus dan stakeholder lainnya kan buat rapat dulu nih Om. Iya. Untuk mutusin nanti skemanya kayak gimana. Ini belum putus berarti? Belum final lah keputusannya. Okay. Ya, berarti itulah ya. Jadi harapannya sebenarnya nih diskonnya tetap ada, cuman gimana caranya penumpangnya juga nyaman, pihak bandaranya, maskapainya juga bisa melayani dengan baik ya. Iya. Tidak labakan gitu ya. Betul Om. Om, selain itu apa lagi Om yang lagi ramai di Okezone? Apa ya Om? Ya soal mudik ya paling soal PNS work home anywhere tadi tuh Om, bisa kerja di mana aja. Itu supaya buat memecah
jumlah pemudik juga sih nantinya pas mudik Lebaran tahun ini sih. Nah, itu PNS diberi waktu WFH itu dimulai H-7 Lebaran lah atau tanggal 24 Maret nanti lah. Iya. Nah, berarti ada waktu tuh ya untuk memecah orang untuk karena sekolah juga libur ya? Libur juga, pas banget tuh. Pas banget tuh ya. Jadi mereka WFA bawa anaknya kerja dari kampung halaman. Nah, mulai ngatur lah jadwal mau berangkatnya mulai kapan gitu. Mulai ngatur jadwalnya ya. Nah, ini kan hari Jumat nih sekarang nih, ya kan? Hari Senin besok ada nih badan baru yang mau ditetapkan oleh pemerintah, Om. Ya, Danantara nih, Okezoners. Banyak mungkin Okezoners yang nggak terlalu paham ya, Danantara itu apa. Tapi kita bisa tanya nih, ahli ekonomi kita, Kunto Aji KW. Karena Om Feby ini redaktur ekonomi, Om. Jadi dia pasti paham ya. Itu badan apa sih, Om, sebenarnya, Om? Ya, itu Pak Prabowo sih kan punya banyak cita-cita yang besar kan, ya, jadi dia jadi dia buatlah satu badan pengelola investasi di bawah dia langsung dengan nama Daya Anagata Nusantara itu. Daya Anagata Nusantara. Oke. Nah, Danantara ini dia nanti dibilangnya apa ya, Om? Kayak super holdingnya BUMN lah yang paling besar lah gitu. Jadi BUMN yang ada di bawahnya Danantara ada di atasnya sebagai super holding. Super holding Gitu. Ini mirip kayak Temasek dong? Iya, percontohannya sih emang seperti itu sih, pengen seperti Temasek. Tapi nanti si Danantara ini bakalan pembentukannya ya sementara bakalan dikasih modal 1.000 triliun itu dan mengelola 7 BUMN terbesar lah di sini. Aset-asetnya dulu nih, Om, yang dikelola. Oh, ini BUMN yang ini blue chip ya? Yang besar-besar yang besar-besar. PLN, Pertamina tuh. Bank-bank BUMN juga, Bank BUMN ya, Bank Mandiri, iya. Bank BNI, Bank BRI, masuk deh. Masuk. Termasuk juga main ID katanya? Masuk juga tuh. Oh, shit. Jadi ini gede dong ya? Jadi ini besar banget emang. Dan itu uangnya akan diinvestasikan. Nah, untuk investasinya kemana ya kita belum tahu kan belum kemana. Jelas ya? Belum jelas juga. Ya nanti makanya kita tunggu nih peluncurannya pas hari Senin kan. Itu peluncuran sekaligus penetapan kepala dan wakil dan pengurus-pengurusnya. Pengurus Danantara ya. Iya. Kan kemarin sempat rame ya undang-undangnya ya digodok di DPR ya dengan RUU ya. Oh gitu. Jadi itu super holding tuh karena banyak juga masyarakat yang nanya sih sebenarnya ya. Netizen tuh pada bingung gitu. Ini apa sih gitu. Apa sih Danantara? Apa bedanya dengan Kementerian BUMN sih? Nah, itu. Dia mau nanyain tuh. Nah, badan ini sih badan investasi tapi dia nggak pakai uang negara sama sekali tuh, Om. Jadi di luar non APBN tuh dia. Jadi mengelola aset yang sudah ada di perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi dia yang menyalurkan kemana gitu. Pokoknya ya harapannya sih Danantara bukan jadi pesaing Kementerian BUMN, bukan. Dia jadi perusahaan besar punya negara ya? Profesional untuk investasi negara kemana aja gitu. Harapannya hasil investasi itu untuk balik lagi dikembalikan ke negara ke negara dan bisa nanti untuk program program pemerintah masuk ke APBN gitu ya. Keuntungannya sih untuk kayak gitu sih. Ya mudah-mudahan bisa lancar ya. Asal orang-orangnya nih kita tunggu nih. Iya, makanya kan harapannya ya anggota DPR juga banyak yang bilang, pengamat-pengamat juga bilang ya pengurus Danantara harus murni profesional, nggak boleh ada latar belakang politik lah. Ya supaya tujuannya itu investasinya tepat dan bebas kepentingan. Kepentingan. Okay. Menarik ini, luar biasa ini ekonom kita ini ya. Kunto Aji KW ya. Oke, Zoners nih kayaknya banyak banget ya masukan-masukan atau insight di akhir pekan ini ya. Banyak juga agenda kedepannya. Tadi ada retret ya di kepala daerah. Terus kemudian ada peluncuran Danantara sebentar lagi nih hari Senin ya tanggal 24 ya. Nah, terus ada juga yang menarik tadi soal diskon tarif tol dan diskon maskapai penerbangan ya kan, dan juga war tiket dari kereta api itu juga udah mulai ya. Meskipun banyak huru-hara dan bukan huru-hara sih ya, banyak
hebohan karena sulit untuk melakukan mendapatkan tiketnya, tetapi mudah-mudahan ini bisa jadi pembenahan selanjutnya. Iya. Termasuk juga diskon tadi, mudah-mudahan juga bisa tepat sasaran tuh, ya kan? Supaya membantu masyarakat membantu masyarakat, benar. Karena pemerintah juga udah memberikan waktu yang cukup panjang tuh untuk masyarakat WFA, tuh, work from anywhere. Work from anywhere, belibet banget ya. Termasuk juga libur anak-anak sekolah ya, yang juga diperpanjang, yang cukup panjang gitu waktunya. Jadi bisa mengatur waktu kapan mau mudik sehingga tidak terjadi penumpukan di waktu yang sama. Iya. Oke deh, mantap. Thank you ya, Om Feb. Siap. Oke, Zoners, demikian Morning Zone untuk hari ini. Kita ketemu lagi di hari Senin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.